Tidak ada satu pun jiwa yang hadir di dunia ini secara kebetulan, bahkan sebelum kita mengenal diri sendiri, langit telah mengenal nama kita lebih dahulu. Ada kalanya seseorang duduk diam di suatu malam yang panjang, memandang langit yang seolah tidak pernah habis menyimpan rahasia. Angin berjalan perlahan, membawa aroma tanah dan dedaunan, sementara pikiran berkelana lebih jauh dari tempat tubuh berada. Pada saat-saat seperti itu, sering muncul sebuah pertanyaan yang tidak selalu bisa dijawab oleh logika, apakah hidup ini benar-benar hanya rangkaian kebetulan? Mengapa seseorang dilahirkan di tempat tertentu, dengan keluarga tertentu, dengan perjalanan hidup yang begitu khas dan berbeda dari orang lain? Mengapa ada orang yang hidupnya terasa lurus dan ringan, sementara yang lain harus berjalan melewati lorong-lorong panjang yang penuh ujian, kehilangan, dan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar selesai? Kadang-kadang, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup sendiri, terasa seperti sedang membaca sebuah kisah yang telah lama ditulis. Bukan karena kita tahu seluruh akhir ceritanya, tetapi karena setiap peristiwa terasa memiliki kaitan yang aneh, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun langkah-langkah kecil yang dulu tidak kita pahami. Ada hari-hari ketika semuanya terasa biasa saja. Hidup berjalan seperti rutinitas yang tidak memiliki pesan khusus. Bangun pagi, melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, berbicara dengan orang-orang di sekitar, lalu malam datang dan kita kembali ke dalam kesunyian. Namun di balik rutinitas yang tampak sederhana itu, ada saat-saat tertentu yang tiba-tiba membuat hati berhenti sejenak. Sebuah peristiwa kecil, sebuah pertemuan yang tidak direncanakan, sebuah kata yang tiba-tiba menyentuh sesuatu yang dalam di dalam diri. Dan pada saat itu, kita mulai merasa bahwa hidup mungkin lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan. Saya masih ingat suatu malam yang sangat sunyi beberapa waktu lalu. Langit begitu gelap, tetapi bintang-bintang terlihat jelas seperti lampu kecil yang menyala di kejauhan. Malam itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa terjadi. Tidak ada kabar besar, tidak ada peristiwa yang mengguncang hidup. Namun entah mengapa, hati terasa penuh dengan pertanyaan yang tidak biasa. Saya duduk cukup lama, memandang langit tanpa benar-benar mencari sesuatu. Tiba-tiba muncul satu pikiran sederhana, bagaimana jika hidup ini sebenarnya sudah dikenal oleh langit bahkan sebelum kita menjalaninya? Pikiran itu terasa aneh sekaligus menenangkan. Karena kalau memang benar demikian, berarti tidak ada satupun langkah yang benar-benar hilang. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Tidak ada satupun kesendirian yang tidak diketahui oleh Tuhan. Kadang kita merasa seperti berjalan sendirian di dunia ini. Kita menghadapi ujian yang tidak selalu bisa kita ceritakan kepada orang lain. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita pun sering tidak benar-benar memahami apa yang kita rasakan. Ada hari-hari ketika seseorang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam hatinya sedang terjadi percakapan panjang yang tidak pernah terdengar oleh siapapun. Percakapan dengan diri sendiri, pertanyaan tentang hidup, pertanyaan tentang tujuan, pertanyaan tentang mengapa beberapa luka terasa begitu dalam. Saya pernah berada pada titik seperti itu. Bukan karena hidup saya paling sulit, tetapi karena ada masa ketika semuanya terasa tidak jelas. Jalan yang harus ditempuh tidak terlihat terang, sementara masa lalu masih menyimpan banyak pertanyaan. Di saat-saat seperti itu, sering muncul perasaan aneh, seolah hidup sedang mengajak kita memahami sesuatu yang belum kita mengerti. Kadang ujian datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperlihatkan bagian dari diri kita yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Kesabaran yang tidak kita sadari ada. Kekuatan yang tidak pernah kita bayangkan. Atau bahkan kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan. Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa ada jiwa-jiwa tertentu yang hidupnya tidak pernah benar-benar biasa. Bukan karena mereka lebih hebat dari orang lain,
tetapi karena perjalanan hidup mereka seperti sebuah proses yang panjang. Seperti tanah yang harus berkali-kali digemburkan sebelum siap ditanami. Seperti logam yang harus masuk ke dalam api sebelum menjadi kuat. Pada awalnya saya tidak terlalu memikirkan kata-kata itu. Namun semakin lama menjalani hidup, semakin terasa bahwa setiap manusia memang memiliki jalannya sendiri. Ada orang yang menemukan arah hidupnya dengan cepat. Ada yang harus berjalan cukup jauh sebelum menyadari kemana sebenarnya ia sedang menuju. Ada pula yang baru memahami makna dari perjalanan hidupnya setelah melewati begitu banyak malam yang penuh doa dan tangis yang tidak terlihat oleh siapapun. Di tengah semua itu, muncul sebuah keyakinan yang pelan-pelan tumbuh di dalam hati, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan perjalanan hidup tanpa tujuan. Bahkan ketika kita tidak memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan ketika kita merasa kehilangan arah. Bahkan ketika doa-doa terasa seperti berjalan sangat lama sebelum sampai ke langit. Mungkin memang ada sesuatu yang sedang disiapkan. Mungkin memang ada cerita yang belum selesai. Dan mungkin, di tempat yang tidak bisa kita lihat dengan mata, sudah ada catatan yang menyimpan seluruh perjalanan hidup kita. Dalam tradisi spiritual, sering disebut bahwa segala sesuatu telah tercatat jauh sebelum dunia ini berjalan seperti sekarang. Bukan untuk membuat manusia merasa kecil, tetapi justru untuk mengingatkan bahwa hidup ini berada dalam pengetahuan Tuhan yang begitu luas. Kadang saya membayangkan sesuatu yang sederhana. Bagaimana jika nama kita pernah disebut di langit sebelum kita sendiri mengetahui siapa diri kita? Bukan sebagai sebuah kemuliaan yang membuat seseorang lebih tinggi dari yang lain, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap jiwa memiliki nilai yang tidak selalu terlihat oleh manusia. Ada orang yang hidupnya tidak pernah menjadi pusat perhatian, tetapi kehadirannya membawa ketenangan bagi banyak orang. Ada yang tidak dikenal oleh dunia, tetapi doanya mengubah banyak hal yang tidak terlihat. Ada pula yang berjalan dengan kesederhanaan yang begitu dalam sehingga orang lain baru menyadari nilainya setelah waktu berlalu. Hal-hal seperti itu sering membuat saya berpikir bahwa ukuran kehidupan tidak selalu sama dengan ukuran dunia. Dunia sering menghitung keberhasilan dengan angka, kedudukan, dan pengakuan. Namun hati manusia tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari semua itu. Kebaikan yang dilakukan diam-diam, kesabaran yang tidak pernah diumumkan, air mata yang jatuh saat seseorang berdoa sendirian di malam hari. Semua itu mungkin tidak pernah terlihat oleh manusia, tetapi bukan berarti tidak memiliki arti. Ada sebuah pengalaman kecil yang pernah terjadi dalam hidup saya yang sampai sekarang masih sering saya ingat. Suatu hari saya sedang berada dalam keadaan yang cukup lelah secara batin. Banyak hal yang terasa berat saat itu. Saya berjalan sendirian, tanpa tujuan yang jelas, hanya ingin menenangkan pikiran. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan seorang kakek yang duduk di bawah pohon. Ia terlihat sangat tenang, memandang langit dengan cara yang membuat saya merasa ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kami tidak saling mengenal, tetapi entah mengapa ia tersenyum kepada saya. Senyum yang sederhana, tetapi terasa hangat. Ia tidak mengatakan banyak hal, hanya satu kalimat yang sangat pendek. Kadang hidup terasa berat karena kita belum tahu bagian mana dari cerita yang sedang Tuhan tulis. Kalimat itu sangat sederhana, namun entah mengapa, kata-kata itu terus teringat sampai sekarang. Sejak saat itu saya mulai memahami bahwa mungkin manusia memang tidak selalu perlu mengetahui seluruh jawaban. Kadang yang dibutuhkan hanyalah keyakinan bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Bahwa setiap langkah memiliki makna, bahwa setiap luka membawa pelajaran, dan bahwa setiap jiwa memiliki tempatnya sendiri dalam rencana Tuhan. Jika kita melihat hidup dengan cara seperti itu, banyak hal yang sebelumnya terasa gelap perlahan menjadi lebih mudah dipahami. Kesendirian tidak selalu berarti ditinggalkan. Kesulitan tidak selalu berarti hukuman.
Kadang semua itu hanyalah bagian dari perjalanan panjang yang sedang membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih dalam. Ada orang-orang yang hidupnya tampak biasa dari luar, tetapi di dalam dirinya ada percakapan yang sangat dalam dengan Tuhan. Mereka tidak selalu terlihat menonjol, tidak selalu menjadi pusat perhatian. Namun jika kita berbicara cukup lama dengan mereka, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan, ada kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Ada cahaya yang tidak selalu terlihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Barangkali itulah yang sering disebut sebagai cahaya jiwa. Cahaya yang tidak muncul dari kekuatan dunia, tetapi dari perjalanan panjang antara manusia dan Tuhannya. Dan mungkin, hanya mungkin, cahaya itu memang telah lama dikenal oleh langit. Pengantar ini sebenarnya bukan untuk menjawab semua pertanyaan tentang kehidupan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah undangan untuk merenung bersama tentang kemungkinan bahwa hidup kita mungkin memiliki makna yang lebih luas daripada yang sering kita sadari. Bahwa setiap jiwa memiliki cerita yang unik. Bahwa setiap perjalanan memiliki rahasia yang tidak selalu terlihat sejak awal. Dan bahwa mungkin, dalam cara yang tidak selalu kita pahami, nama kita telah dikenal oleh langit jauh sebelum kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Dari sinilah pembahasan ini perlahan akan dimulai. Bukan untuk mengklaim siapa yang paling istimewa, bukan pula untuk memberi label pada manusia, tetapi untuk mencoba memahami tanda-tanda perjalanan batin yang sering dialami oleh mereka yang hidupnya terasa berbeda. Jika hati terasa siap untuk melangkah lebih jauh dalam perenungan ini, maka mari kita mulai membuka satu persatu rahasia yang sering muncul dalam perjalanan jiwa seperti ini, 7 rahasia yang akan kita renungkan bersama dalam bagian berikutnya. 1. Ujian hidupnya datang lebih awal. Ada satu hal yang sering terasa aneh ketika seseorang mencoba melihat kembali perjalanan hidupnya dengan jujur. Ketika usia masih muda, ketika seharusnya hidup terasa ringan dan penuh tawa, justru pada masa itulah beberapa orang mulai merasakan beratnya kehidupan lebih cepat dari yang seharusnya. Tidak semua orang mengalami ini. Ada yang masa mudanya benar-benar seperti yang sering diceritakan dalam kisah-kisah indah, penuh kebersamaan, penuh kemudahan, dan hampir tidak ada beban yang terlalu dalam untuk dipikirkan. Namun ada pula jiwa-jiwa tertentu yang sejak awal seperti sudah dipertemukan dengan sisi kehidupan yang lebih keras. Bukan karena mereka mencarinya, bukan pula karena mereka ingin terlihat kuat, tetapi karena hidup seolah memilih mereka untuk mengenal kedalaman lebih cepat. Saya masih sering mengingat masa-masa ketika banyak orang di sekitar terlihat menjalani hidup dengan lebih ringan, sementara di dalam hati saya sudah ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kadang bukan peristiwa besar yang membuat hidup terasa berat, tetapi kumpulan perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa hidup tidak sesederhana yang terlihat. Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi, meskipun belum bisa dipahami sepenuhnya. Ada suatu masa ketika saya duduk sendirian setelah hari yang cukup panjang. Tidak ada kejadian dramatis hari itu, tetapi hati terasa sangat penuh. Seperti ada sesuatu yang ingin dimengerti, tetapi belum menemukan kata yang tepat. Saya bertanya dalam hati, mengapa beberapa orang harus memahami kesulitan hidup lebih cepat dari yang lain? Mengapa ada orang yang harus belajar tentang kehilangan, kesabaran, dan ketahanan bahkan sebelum mereka benar-benar siap? Pertanyaan seperti itu tidak selalu memiliki jawaban langsung. Namun seiring waktu berjalan, saya mulai menyadari bahwa pengalaman-pengalaman awal itu perlahan membentuk cara seseorang memandang dunia. Orang yang pernah melewati masa sulit biasanya melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Mereka tidak mudah menilai orang lain hanya dari permukaan. Mereka tidak terlalu cepat menyimpulkan sesuatu tanpa memahami latar belakangnya. Karena mereka tahu betul bahwa hidup sering menyimpan cerita yang tidak terlihat. Ada banyak orang yang terlihat tenang dari luar,
tetapi di dalam hatinya pernah terjadi badai yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Dan mungkin justru dari badai-badai itulah sebuah jiwa mulai belajar tentang kedalaman. Ujian hidup yang datang lebih awal seringkali terasa tidak adil ketika dijalani. Kita merasa seperti berjalan di jalan yang lebih terjal dibandingkan orang lain. Ada kalanya muncul rasa lelah yang tidak bisa diungkapkan dengan mudah. Namun jika dilihat dari jarak waktu yang lebih jauh, ujian itu ternyata membentuk sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kenyamanan. Ia membentuk ketahanan batin. Ia membentuk empati yang lebih luas. Ia membuat seseorang lebih peka terhadap luka orang lain. Saya pernah berbicara dengan seseorang yang hidupnya juga penuh dengan pengalaman sulit sejak muda. Ia mengatakan sesuatu yang sampai sekarang masih sering saya ingat. Kalau hidupku dulu mudah, mungkin aku tidak akan pernah belajar memahami orang lain. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat jujur. Karena memang seringkali, orang yang pernah merasakan luka justru lebih mampu menjaga hati orang lain. Mungkin inilah salah satu rahasia yang jarang disadari. Bahwa ujian hidup yang datang lebih awal bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang pembentukan jiwa. Dan seringkali, pembentukan itu tidak terjadi dengan cara yang nyaman. Tanda hubung. 2. Memiliki kepekaan hati yang dalam. Setelah seseorang melewati banyak pengalaman batin, biasanya ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang dunia. Ia menjadi lebih peka, bukan hanya peka terhadap peristiwa besar, tetapi juga terhadap hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh orang lain. Kepekaan ini kadang terasa seperti anugerah, tetapi di waktu lain juga terasa seperti beban. Karena ketika hati terlalu peka, seseorang bisa merasakan banyak hal yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Saya pernah berada dalam situasi di mana sebuah percakapan sederhana tiba-tiba terasa sangat dalam. Orang lain mungkin menganggapnya sebagai percakapan biasa, tetapi ada sesuatu dalam nada suara atau pilihan kata yang membuat hati merasa bahwa orang itu sedang menyembunyikan sesuatu. Kadang benar, kadang juga hanya perasaan. Namun kepekaan seperti itu sering membuat seseorang tidak bisa hidup sepenuhnya di permukaan. Ia selalu mencari makna yang lebih dalam. Ia selalu bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini. Kepekaan hati juga membuat seseorang sulit bersikap acuh terhadap penderitaan orang lain. Bahkan ketika masalah itu bukan urusannya, ia tetap merasa tergerak. Saya pernah mengalami sebuah kejadian kecil yang terasa sangat membekas. Suatu hari saya melihat seseorang duduk sendirian di sebuah tempat umum. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, tetapi ada sesuatu dalam cara ia memandang sekeliling yang membuat hati terasa tidak nyaman. Seperti ada kesedihan yang sangat sunyi. Saya tidak mengenalnya. Saya bahkan tidak berbicara dengannya. Namun sepanjang perjalanan pulang, wajah orang itu terus teringat. Ada pertanyaan yang muncul tanpa diminta, apakah ia baik-baik saja? Kepekaan seperti ini kadang membuat hidup terasa lebih berat, karena hati tidak mudah menutup diri terhadap apa yang terjadi di sekitar. Namun di sisi lain, kepekaan juga membuat seseorang mampu melihat keindahan yang sering terlewatkan. Senyum kecil, kebaikan sederhana, keheningan yang menenangkan, semua itu terasa lebih bermakna ketika hati terbiasa memperhatikan hal-hal yang dalam. Dan mungkin, kepekaan seperti ini bukan sesuatu yang muncul secara kebetulan. Ia sering lahir dari perjalanan panjang yang membuat seseorang belajar mendengarkan dunia dengan cara yang lebih halus. Tanda hubung. 3. Sering merasa berbeda dari kebanyakan orang. Ada fase dalam hidup ketika seseorang mulai merasa bahwa cara ia melihat dunia tidak selalu sama dengan orang-orang di sekitarnya. Bukan berarti ia merasa lebih baik. Justru seringkali perasaan yang muncul adalah kebingungan. Mengapa hal-hal yang dianggap penting oleh banyak orang tidak selalu terasa penting bagi dirinya?
Mengapa keramaian kadang terasa melelahkan? Mengapa kesunyian justru terasa menenangkan? Saya pernah merasakan fase seperti ini cukup lama. Ketika banyak orang menikmati hiruk-pikuk kehidupan, saya justru sering mencari tempat yang tenang untuk berpikir. Bukan karena tidak menyukai orang lain, tetapi karena ada kebutuhan batin untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Ada masa ketika saya mencoba mengikuti arus seperti orang lain, berusaha menikmati hal-hal yang mereka nikmati, berusaha terlihat biasa saja. Namun di dalam hati selalu ada perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya cocok. Perasaan ini kadang membuat seseorang merasa sendirian, karena tidak semua orang memahami kebutuhan untuk merenung. Tidak semua orang merasa perlu mencari makna di balik setiap peristiwa. Namun seiring waktu berjalan, saya mulai menyadari bahwa perasaan berbeda itu bukanlah sebuah kesalahan. Itu hanya menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki cara masing-masing dalam menjalani hidup. Ada orang yang menemukan makna dalam aktivitas yang ramai. Ada yang menemukannya dalam kesunyian. Ada yang merasa hidupnya penuh ketika berada di tengah banyak orang. Ada pula yang merasa hidupnya lebih utuh ketika memiliki waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Perasaan berbeda seringkali menjadi awal dari perjalanan batin yang lebih dalam. Karena ketika seseorang tidak sepenuhnya tenggelam dalam arus umum, ia memiliki kesempatan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Dan dari sanalah sering muncul pemahaman yang tidak selalu bisa ditemukan dalam keramaian. Tanda hubung. 4. Dipanggil untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Ada satu momen yang sering muncul dalam perjalanan hidup banyak orang, terutama mereka yang telah melewati banyak pergulatan batin. Momen ketika seseorang tiba-tiba merasa ingin kembali mendekat kepada Tuhan. Bukan karena kewajiban semata, bukan karena tekanan dari lingkungan, tetapi karena ada kerinduan yang sangat dalam. Saya masih ingat suatu malam yang terasa sangat sunyi. Hari itu sebenarnya tidak berbeda dari hari-hari lainnya. Namun ketika malam tiba dan semua orang mulai beristirahat, hati justru terasa sangat gelisah. Bukan gelisah karena masalah tertentu. Lebih seperti perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Saya mencoba melakukan banyak hal untuk mengalihkan pikiran, tetapi perasaan itu tidak juga hilang. Akhirnya saya hanya duduk diam cukup lama. Di tengah keheningan itu, muncul satu kesadaran yang sangat sederhana, mungkin hati ini sedang rindu sesuatu yang selama ini sering diabaikan. Rindu untuk berbicara dengan Tuhan. Rindu untuk merasa dekat dengan sumber ketenangan yang sebenarnya. Saat itu saya tidak melakukan sesuatu yang besar. Tidak ada doa panjang yang penuh kata-kata indah. Hanya sebuah percakapan sederhana dalam hati. Namun anehnya, setelah itu perasaan menjadi jauh lebih tenang. Seperti ada beban yang perlahan dilepaskan. Pengalaman itu membuat saya memahami sesuatu yang sangat penting, bahwa kedekatan dengan Tuhan seringkali tidak dimulai dari kesempurnaan. Ia justru dimulai dari kesadaran bahwa kita membutuhkannya. Dan kesadaran itu sering muncul setelah seseorang melewati perjalanan hidup yang panjang. Setelah mengalami kegagalan, setelah merasakan kesepian, setelah menyadari bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Pada titik itulah banyak orang mulai memahami bahwa hubungan dengan Tuhan bukan sekadar ritual, tetapi sebuah kebutuhan batin yang sangat dalam. Dan mungkin, disitulah perjalanan jiwa mulai menemukan arah yang sebenarnya. 5. Cahaya kesabaran yang perlahan terlihat dari sikapnya. Ada satu perubahan yang biasanya tidak disadari oleh seseorang yang telah melewati perjalanan hidup yang panjang dan penuh ujian. Perubahan itu tidak selalu terlihat dalam kata-kata, tetapi lebih terasa dalam sikap. Ia menjadi lebih tenang, bukan karena hidupnya tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena hatinya sudah melewati begitu banyak gelombang. Ketika seseorang sudah terlalu sering berhadapan dengan kenyataan hidup yang tidak selalu sesuai harapan,
Perlahan ia belajar satu hal yang sangat sederhana tetapi sangat dalam, tidak semua hal perlu dilawan dengan kemarahan. Ada masa dalam hidup ketika saya juga mudah tersulut oleh keadaan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, hati terasa cepat penuh dengan kekecewaan. Kadang bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena kita belum memiliki jarak batin yang cukup untuk melihatnya dengan tenang. Namun hidup adalah guru yang sabar. Ia tidak selalu menjelaskan pelajarannya dengan kata-kata. Ia lebih sering mengajarkan melalui pengalaman. Saya pernah mengalami sebuah kejadian yang tampak sederhana tetapi memberi pelajaran yang cukup dalam. Suatu waktu seseorang menyampaikan kata-kata yang sebenarnya cukup menyakitkan. Tidak ada pertengkaran besar, hanya sebuah kalimat yang terasa seperti menilai hidup saya secara sepihak. Dulu mungkin saya akan langsung membalas, menjelaskan panjang lebar, mencoba membuktikan bahwa penilaian itu tidak tepat. Namun entah mengapa, pada saat itu saya justru diam. Bukan karena tidak mampu menjawab, tetapi karena ada kesadaran yang tiba-tiba muncul, tidak semua kesalahpahaman harus diselesaikan dengan perdebatan. Kadang diam adalah cara terbaik untuk menjaga hati tetap tenang. Setelah peristiwa itu, saya berjalan pulang dengan perasaan yang aneh. Bukan marah, bukan pula sedih. Lebih seperti perasaan lega yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu dalam diri yang telah berubah. Sejak saat itu saya mulai menyadari bahwa kesabaran bukanlah sikap yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang. Hasil dari banyak pengalaman yang membuat seseorang memahami bahwa hidup ini terlalu luas untuk dihabiskan dengan pertengkaran yang tidak perlu. Kesabaran juga mengubah cara seseorang melihat orang lain. Ia tidak lagi terburu-buru menilai. Ia tahu bahwa setiap orang membawa cerita yang mungkin tidak terlihat. Orang yang berbicara kasar mungkin sedang menyimpan luka. Orang yang tampak dingin mungkin sedang melindungi dirinya dari kekecewaan. Kesabaran membuat seseorang tidak lagi melihat manusia hanya dari tindakan sesaat, tetapi dari kemungkinan cerita yang lebih besar di baliknya. Dan mungkin disinilah cahaya itu mulai terlihat. Bukan cahaya yang memancar seperti sesuatu yang dramatis, tetapi cahaya yang muncul dalam bentuk ketenangan sikap. Orang lain mungkin tidak selalu bisa menjelaskan mengapa mereka merasa nyaman berada di dekat seseorang yang sabar. Namun mereka merasakannya. Ada energi yang menenangkan, ada rasa aman, ada perasaan bahwa di dekat orang itu, hati tidak perlu selalu bersiap untuk bertahan. Saya pernah bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki ketenangan seperti itu. Ia bukan tokoh besar, bukan orang yang terkenal. Ia hanya seseorang yang menjalani hidup dengan sangat sederhana. Namun setiap kali berbicara dengannya, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Suatu hari saya bertanya kepadanya, bagaimana bisa Bapak terlihat begitu tenang? Ia tersenyum pelan, lalu berkata dengan suara yang sangat lembut, karena saya sudah terlalu sering marah pada masa lalu, dan akhirnya sadar bahwa marah tidak membuat hidup menjadi lebih ringan. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa sangat jujur. Sejak saat itu saya semakin memahami bahwa kesabaran bukan kelemahan. Justru sebaliknya, ia adalah tanda bahwa seseorang telah melewati perjalanan batin yang panjang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Pertemuannya dengan orang-orang tidak pernah terasa kebetulan. Semakin lama seseorang menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam, semakin ia menyadari satu hal yang menarik, banyak pertemuan dalam hidup ternyata terasa terlalu bermakna untuk disebut kebetulan. Tentu secara logika kita bisa mengatakan bahwa semua orang bertemu karena berbagai keadaan, pekerjaan, lingkungan, atau peristiwa sehari-hari. Namun ada beberapa pertemuan yang meninggalkan jejak begitu kuat sehingga rasanya sulit dianggap sekadar peristiwa biasa. Ada orang yang datang hanya sebentar dalam hidup kita, tetapi pengaruhnya terasa sangat lama. Ada pula orang yang hadir pada waktu yang tepat,
ketika kita sedang membutuhkan sesuatu yang bahkan belum sempat kita ungkapkan. Saya pernah mengalami pertemuan seperti itu. Waktu itu saya sedang berada dalam fase hidup yang cukup membingungkan. Banyak hal terasa tidak jelas. Arah yang ingin ditempuh belum benar-benar terlihat. Pada suatu kesempatan yang sebenarnya sangat biasa, saya bertemu dengan seseorang yang kemudian mengajak berbicara cukup lama. Kami tidak saling mengenal sebelumnya. Bahkan pertemuan itu terjadi secara sangat sederhana. Namun percakapan kami tiba-tiba berkembang menjadi sangat dalam. Kami berbicara tentang hidup, tentang tujuan, tentang bagaimana manusia sering merasa kehilangan arah ketika terlalu sibuk mengikuti harapan orang lain. Ia mengatakan sesuatu yang masih sering saya ingat sampai sekarang. Kadang kita tidak perlu mencari jalan terlalu jauh. Jalan itu sering muncul ketika hati sudah cukup jujur pada dirinya sendiri. Setelah percakapan itu selesai, kami berpisah seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi cerita. Namun anehnya, kata-katanya terus teringat. Dan beberapa waktu kemudian, saya benar-benar mulai memahami maksudnya. Pengalaman seperti itu membuat saya sering berpikir bahwa hidup memiliki cara yang sangat halus dalam mempertemukan manusia. Ada orang yang hadir sebagai sahabat, ada yang hadir sebagai guru, ada yang hadir sebagai pengingat, dan ada pula yang hadir sebagai ujian yang membuat kita belajar memahami diri sendiri. Tidak semua pertemuan terasa nyaman. Ada juga pertemuan yang justru membawa luka atau kekecewaan. Namun jika dilihat dari jarak waktu yang lebih jauh, bahkan pertemuan yang menyakitkan pun sering menyimpan pelajaran yang penting. Ia mengajarkan kita tentang batas, tentang keberanian untuk mengatakan tidak, tentang pentingnya menjaga diri tanpa kehilangan kebaikan hati. Semakin seseorang memahami hal ini, semakin ia melihat hidup sebagai jaringan pengalaman yang saling terhubung. Tidak ada pertemuan yang benar-benar sia-sia. Setiap orang yang datang membawa sesuatu, entah itu pelajaran, kekuatan, atau bahkan cermin yang memperlihatkan sisi diri kita yang belum kita pahami. Dan mungkin, jika semua ini dilihat dari sudut yang lebih luas, pertemuan-pertemuan itu memang sudah menjadi bagian dari perjalanan yang telah disiapkan jauh sebelum kita menyadarinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Pada waktunya, cahaya hidupnya mulai terlihat. Pada akhirnya, setelah seseorang melewati begitu banyak fase dalam hidup, ujian, pencarian makna, kesabaran, dan pertemuan-pertemuan yang membentuknya, akan tiba sebuah masa yang terasa berbeda. Bukan masa ketika hidup tiba-tiba menjadi sempurna. Bukan pula masa ketika semua masalah hilang. Namun ada perubahan yang sangat halus tetapi sangat nyata. Hati menjadi lebih tenang. Cara memandang dunia menjadi lebih luas. Dan tanpa disadari, orang lain mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Saya pernah mengalami sebuah momen kecil yang membuat saya menyadari hal ini. Suatu hari seseorang datang dan berbicara cukup lama tentang masalah hidupnya. Ia bercerita dengan sangat terbuka, bahkan tentang hal-hal yang sangat pribadi. Saya hanya mendengarkan, tidak memberi nasihat panjang, tidak mencoba terlihat bijaksana, hanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setelah percakapan itu selesai, ia berkata sesuatu yang membuat saya cukup terdiam. Entah kenapa kalau bicara dengan kamu rasanya lebih tenang. Kalimat itu sebenarnya sederhana, tetapi terasa sangat dalam. Karena pada saat itu saya menyadari bahwa ketenangan yang dirasakan orang lain mungkin bukan berasal dari kata-kata yang kita ucapkan, tetapi dari perjalanan hidup yang telah membentuk hati kita. Semua ujian yang pernah dilalui, semua kesabaran yang pernah dipelajari, semua pencarian yang pernah dilakukan, semua itu perlahan menjadi bagian dari cahaya batin yang tidak selalu terlihat, tetapi bisa dirasakan. Cahaya ini bukan sesuatu yang bisa dipamerkan. Ia tidak muncul dalam bentuk pengakuan besar atau pujian dari banyak orang.
Justru seringkali ia muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Seseorang merasa nyaman berbicara dengan kita. Seseorang merasa lebih tenang setelah bertemu kita. Seseorang merasa dimengerti tanpa perlu menjelaskan terlalu banyak. Itulah mungkin salah satu bentuk cahaya yang paling nyata dalam kehidupan manusia. Cahaya yang tidak menyilaukan. Cahaya yang tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain. Tetapi cahaya yang membuat kehadiran seseorang menjadi berarti bagi dunia di sekitarnya. Dan jika semua perjalanan ini direnungkan kembali, mungkin kita akan memahami sesuatu yang sangat sederhana namun sangat dalam. Bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat seseorang mencapai sesuatu. Bukan tentang seberapa tinggi seseorang berdiri di mata dunia. Tetapi tentang bagaimana perjalanan panjang itu membentuk jiwa menjadi lebih jernih, lebih sabar, dan lebih dekat dengan sumber cahaya yang sejati. Pada titik itulah seseorang mulai memahami bahwa mungkin memang benar, ada nama yang telah dikenal oleh langit sejak lama. Bukan untuk membuat seseorang merasa istimewa, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan yang bernilai. Dan ketika perjalanan itu dijalani dengan kesadaran, kesabaran, dan ketulusan, maka pada waktunya cahaya itu memang akan terlihat, bukan sebagai sesuatu yang dicari, tetapi sebagai sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dari dalam hati. Pada akhirnya, perjalanan jiwa bukanlah tentang seberapa jauh seseorang berjalan, tetapi tentang seberapa dalam ia memahami makna dari setiap langkah yang pernah dilaluinya. Jika kita mencoba memandang kembali seluruh perjalanan yang telah direnungkan sejak awal pembahasan ini, ada satu perasaan yang perlahan muncul dalam hati, hidup ternyata tidak pernah sesederhana yang sering kita lihat dari luar. Di permukaan, kehidupan terlihat seperti rangkaian kejadian biasa. Hari berganti hari, orang datang dan pergi, harapan muncul lalu kadang berubah menjadi kekecewaan. Semua itu tampak seperti bagian dari rutinitas yang berjalan tanpa makna khusus. Namun ketika seseorang berani berhenti sejenak dan melihat ke dalam dirinya sendiri, ia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ada benang halus yang menghubungkan setiap pengalaman. Ada pola yang tidak selalu terlihat ketika kita sedang berada di tengah-tengah peristiwa, tetapi mulai terasa jelas ketika kita melihatnya dari jarak waktu yang lebih panjang. Sering kali kita baru memahami makna sebuah peristiwa setelah bertahun-tahun berlalu. Ada luka yang dahulu terasa sangat menyakitkan, tetapi kemudian kita sadari bahwa luka itu justru membuka jalan menuju pemahaman yang lebih luas. Ada pertemuan yang dulu tampak biasa saja, tetapi ternyata menjadi titik awal dari perubahan besar dalam cara kita memandang hidup. Dan ada pula masa-masa sunyi yang dulu terasa seperti kesepian, namun sekarang kita mengerti bahwa kesunyian itu sebenarnya sedang membentuk sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Jika semua pengalaman itu disatukan, perlahan kita mulai melihat bahwa hidup sebenarnya seperti perjalanan panjang yang penuh dengan lapisan makna. Tidak semua makna itu langsung terlihat. Banyak di antaranya baru bisa dipahami setelah kita melewati cukup banyak waktu, cukup banyak kesabaran, dan cukup banyak kejujuran terhadap diri sendiri. Saya masih sering mengingat satu masa dalam hidup ketika semuanya terasa tidak jelas. Waktu itu saya berada dalam fase yang penuh pertanyaan. Banyak hal yang ingin dipahami, tetapi jawabannya seolah selalu berada sedikit lebih jauh dari jangkauan. Pada masa itu saya sering bertanya dalam hati, apakah semua pengalaman ini benar-benar memiliki tujuan? Apakah kesulitan yang datang bertubi-tubi memang memiliki arti? Ataukah ini hanya bagian dari kehidupan yang memang harus diterima tanpa perlu dicari maknanya? Pertanyaan seperti itu tidak langsung menemukan jawabannya. Bahkan untuk waktu yang cukup lama, pertanyaan itu hanya berputar-putar dalam pikiran tanpa arah yang jelas. Namun seiring waktu berjalan, saya mulai menyadari sesuatu yang sangat sederhana, hidup tidak selalu memberikan jawaban dalam bentuk kata-kata.
Ia lebih sering memberikan pemahaman melalui pengalaman. Pemahaman itu datang perlahan, kadang melalui kesabaran yang dipelajari secara tidak sengaja, kadang melalui pertemuan dengan orang-orang yang membawa sudut pandang baru, kadang juga melalui keheningan panjang yang memaksa kita untuk mendengarkan suara hati sendiri. Semakin lama perjalanan itu dijalani, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang sedang dibentuk di dalam diri. Bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, tetapi sesuatu yang sangat nyata dalam perasaan. Ketahanan batin, kedalaman cara berpikir, kemampuan untuk melihat dunia dengan lebih luas dan lebih lembut. Pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa semua pengalaman yang pernah dilalui sebenarnya tidak pernah benar-benar terpisah. Setiap ujian, setiap pertemuan, setiap kesunyian, semuanya seperti potongan-potongan kecil dari sebuah gambar besar yang perlahan menjadi utuh. Mungkin inilah yang sering dimaksud ketika orang berbicara tentang perjalanan jiwa. Bukan perjalanan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi perjalanan batin dari ketidaktahuan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dari kegelisahan menuju ketenangan, dari pencarian menuju kesadaran. Dalam perjalanan seperti ini, manusia sering kali mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu. Ia juga tentang menjadi sesuatu. Menjadi lebih sabar, menjadi lebih peka terhadap orang lain, menjadi lebih jujur terhadap diri sendiri, dan pada akhirnya, menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ada satu pengalaman pribadi yang sampai sekarang masih sering saya renungkan ketika memikirkan semua ini. Suatu malam saya berjalan sendirian setelah hari yang terasa sangat panjang. Tidak ada tujuan khusus, hanya ingin menghirup udara malam dan menenangkan pikiran yang cukup penuh. Langit waktu itu sangat gelap, tetapi bintang-bintang terlihat jelas. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan ketika melihat langit malam seperti itu. Seolah dunia tiba-tiba terasa lebih luas, dan masalah-masalah yang sebelumnya terasa besar mulai terlihat lebih kecil. Saya berhenti cukup lama di suatu tempat yang sunyi. Tanpa sadar, pikiran mulai kembali kepada banyak hal yang pernah terjadi dalam hidup. Kenangan tentang masa-masa sulit, tentang orang-orang yang pernah datang dan pergi, tentang harapan yang pernah tumbuh dan kadang berubah arah. Semua itu muncul seperti potongan-potongan cerita yang bergerak pelan dalam ingatan. Di tengah semua kenangan itu, tiba-tiba muncul satu kesadaran yang sangat sederhana namun sangat menenangkan. Bahwa mungkin tidak ada satupun dari pengalaman itu yang benar-benar sia-sia. Bahwa setiap langkah yang pernah terasa berat sebenarnya sedang membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam. Bahwa bahkan kesedihan pun mungkin memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan jiwa. Malam itu saya tidak menemukan jawaban besar yang mengubah segalanya. Tidak ada peristiwa luar biasa yang tiba-tiba membuat hidup menjadi jelas. Namun ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Ada rasa damai yang perlahan tumbuh di dalam hati. Rasa bahwa hidup ini mungkin memang tidak perlu dipahami sepenuhnya untuk bisa dijalani dengan baik. Kadang cukup dengan percaya bahwa ada makna yang sedang bekerja di balik semua peristiwa. Bahwa Tuhan mengetahui setiap langkah kita, bahkan ketika kita sendiri belum memahami arah perjalanan itu. Kesadaran seperti ini tidak membuat hidup menjadi tanpa masalah. Ujian tetap ada, ketidakpastian tetap muncul, namun cara kita memandang semua itu berubah. Masalah tidak lagi terasa seperti akhir dari segalanya. Ia menjadi bagian dari proses. Kesulitan tidak lagi terasa seperti hukuman. Ia menjadi ruang untuk belajar tentang kesabaran dan keteguhan. Dan kesunyian tidak lagi terasa seperti kesendirian. Ia menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Pada titik inilah seseorang mulai memahami bahwa mungkin memang ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar peristiwa-peristiwa kecil yang kita jalani setiap hari. Bahwa hidup bukan hanya rangkaian kejadian yang berjalan tanpa arah. Bahwa ada hikmah yang sering tersembunyi di balik pengalaman yang paling sederhana sekalipun.
Ketika seseorang sampai pada kesadaran seperti ini, ia biasanya tidak lagi terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Ia tidak lagi merasa perlu terlihat hebat di mata orang lain. Yang lebih penting baginya adalah menjaga kejernihan hati, menjaga niat agar tetap baik, menjaga hubungan dengan Tuhan agar tidak terputus di tengah kesibukan dunia. Karena pada akhirnya, manusia mungkin tidak akan diingat karena apa yang ia miliki, tetapi karena bagaimana ia menjalani hidupnya. Apakah ia membawa ketenangan bagi orang lain? Apakah kehadirannya membuat dunia di sekitarnya sedikit lebih hangat? Apakah sikapnya mencerminkan kebaikan yang tulus? Jika semua itu ada, maka sebenarnya seseorang telah menjalani perjalanan hidupnya dengan sangat baik, bahkan tanpa perlu banyak pengakuan. Dan mungkin, di tempat yang tidak bisa kita lihat dengan mata, semua itu memang sudah dikenal oleh langit sejak lama. Bukan sebagai sebuah keistimewaan yang membuat seseorang lebih tinggi dari yang lain, tetapi sebagai bagian dari kisah besar tentang bagaimana manusia belajar menjadi lebih dekat dengan sumber cahaya yang sejati. Pada akhirnya, perjalanan ini selalu kembali kepada satu hal yang sangat sederhana. Hati yang pernah terluka, tetapi tidak memilih menjadi keras. Hati yang pernah lelah, tetapi tidak berhenti berharap. Hati yang pernah tersesat, tetapi akhirnya menemukan jalan pulang. Jika hati itu tetap dijaga dengan kejujuran, kesabaran, dan keikhlasan, maka tidak ada perjalanan hidup yang benar-benar sia-sia. Semua akan menemukan tempatnya sendiri dalam cerita besar yang sedang ditulis oleh Tuhan. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika kita melihat kembali seluruh perjalanan ini dari sudut yang lebih tenang, kita akan tersenyum kecil dan berkata dalam hati, ternyata semua ini memang memiliki makna sejak awal. Jika renungan ini terasa dekat dengan perjalanan hidupmu, semoga ia bisa menjadi pengingat kecil bahwa setiap jiwa memiliki cerita yang berharga, bahkan ketika dunia tidak selalu melihatnya. Terima kasih telah berjalan sampai akhir dalam perenungan ini. Semoga hati kita selalu diberi ketenangan, langkah kita selalu dijaga dalam kebaikan, dan cahaya yang Tuhan titipkan dalam jiwa kita perlahan menemukan jalannya untuk bersinar. Sampai bertemu kembali dalam perenungan berikutnya. Semoga setiap langkah hidup kita selalu berada dalam penjagaan dan rahmat-Nya. Tidak ada satu pun jiwa yang hadir di dunia ini secara kebetulan, bahkan sebelum kita mengenal diri sendiri, langit telah mengenal nama kita lebih dahulu. Ada kalanya seseorang duduk diam di suatu malam yang panjang, memandang langit yang seolah tidak pernah habis menyimpan rahasia. Angin berjalan perlahan, membawa aroma tanah dan dedaunan, sementara pikiran berkelana lebih jauh dari tempat tubuh berada. Pada saat-saat seperti itu, sering muncul sebuah pertanyaan yang tidak selalu bisa dijawab oleh logika, apakah hidup ini benar-benar hanya rangkaian kebetulan? Mengapa seseorang dilahirkan di tempat tertentu, dengan keluarga tertentu, dengan perjalanan hidup yang begitu khas dan berbeda dari orang lain? Mengapa ada orang yang hidupnya terasa lurus dan ringan, sementara yang lain harus berjalan melewati lorong-lorong panjang yang penuh ujian, kehilangan, dan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar selesai? Kadang-kadang, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup sendiri, terasa seperti sedang membaca sebuah kisah yang telah lama ditulis. Bukan karena kita tahu seluruh akhir ceritanya, tetapi karena setiap peristiwa terasa memiliki kaitan yang aneh, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun langkah-langkah kecil yang dulu tidak kita pahami. Ada hari-hari ketika semuanya terasa biasa saja. Hidup berjalan seperti rutinitas yang tidak memiliki pesan khusus. Bangun pagi, melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, berbicara dengan orang-orang di sekitar, lalu malam datang dan kita kembali ke dalam kesunyian. Namun di balik rutinitas yang tampak sederhana itu, ada saat-saat tertentu yang tiba-tiba membuat hati berhenti sejenak. Sebuah peristiwa kecil, sebuah pertemuan yang tidak direncanakan,
Sebuah kata yang tiba-tiba menyentuh sesuatu yang dalam di dalam diri. Dan pada saat itu, kita mulai merasa bahwa hidup mungkin lebih dari sekadar apa yang terlihat di permukaan. Saya masih ingat suatu malam yang sangat sunyi beberapa waktu lalu. Langit begitu gelap, tetapi bintang-bintang terlihat jelas seperti lampu kecil yang menyala di kejauhan. Malam itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa terjadi. Tidak ada kabar besar, tidak ada peristiwa yang mengguncang hidup. Namun entah mengapa, hati terasa penuh dengan pertanyaan yang tidak biasa. Saya duduk cukup lama, memandang langit tanpa benar-benar mencari sesuatu. Tiba-tiba muncul satu pikiran sederhana, bagaimana jika hidup ini sebenarnya sudah dikenal oleh langit bahkan sebelum kita menjalaninya. Pikiran itu terasa aneh sekaligus menenangkan. Karena kalau memang benar demikian, berarti tidak ada satupun langkah yang benar-benar hilang. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Tidak ada satupun kesendirian yang tidak diketahui oleh Tuhan. Kadang kita merasa seperti berjalan sendirian di dunia ini. Kita menghadapi ujian yang tidak selalu bisa kita ceritakan kepada orang lain. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita pun sering tidak benar-benar memahami apa yang kita rasakan. Ada hari-hari ketika seseorang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam hatinya sedang terjadi percakapan panjang yang tidak pernah terdengar oleh siapapun. Percakapan dengan diri sendiri, pertanyaan tentang hidup, pertanyaan tentang tujuan, pertanyaan tentang mengapa beberapa luka terasa begitu dalam. Saya pernah berada pada titik seperti itu. Bukan karena hidup saya paling sulit, tetapi karena ada masa ketika semuanya terasa tidak jelas. Jalan yang harus ditempuh tidak terlihat terang, sementara masa lalu masih menyimpan banyak pertanyaan. Di saat-saat seperti itu, sering muncul perasaan aneh, seolah hidup sedang mengajak kita memahami sesuatu yang belum kita mengerti. Kadang ujian datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperlihatkan bagian dari diri kita yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Kesabaran yang tidak kita sadari ada. Kekuatan yang tidak pernah kita bayangkan. Atau bahkan kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan. Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa ada jiwa-jiwa tertentu yang hidupnya tidak pernah benar-benar biasa. Bukan karena mereka lebih hebat dari orang lain, tetapi karena perjalanan hidup mereka seperti sebuah proses yang panjang. Seperti tanah yang harus berkali-kali digemburkan sebelum siap ditanami. Seperti logam yang harus masuk ke dalam api sebelum menjadi kuat. Pada awalnya saya tidak terlalu memikirkan kata-kata itu. Namun semakin lama menjalani hidup, semakin terasa bahwa setiap manusia memang memiliki jalannya sendiri. Ada orang yang menemukan arah hidupnya dengan cepat. Ada yang harus berjalan cukup jauh sebelum menyadari kemana sebenarnya ia sedang menuju. Ada pula yang baru memahami makna dari perjalanan hidupnya setelah melewati begitu banyak malam yang penuh doa dan tangis yang tidak terlihat oleh siapapun. Di tengah semua itu, muncul sebuah keyakinan yang pelan-pelan tumbuh di dalam hati, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan perjalanan hidup tanpa tujuan. Bahkan ketika kita tidak memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan ketika kita merasa kehilangan arah. Bahkan ketika doa-doa terasa seperti berjalan sangat lama sebelum sampai ke langit. Mungkin memang ada sesuatu yang sedang disiapkan. Mungkin memang ada cerita yang belum selesai. Dan mungkin, di tempat yang tidak bisa kita lihat dengan mata, sudah ada catatan yang menyimpan seluruh perjalanan hidup kita. Dalam tradisi spiritual, sering disebut bahwa segala sesuatu telah tercatat jauh sebelum dunia ini berjalan seperti sekarang. Bukan untuk membuat manusia merasa kecil, tetapi justru untuk mengingatkan bahwa hidup ini berada dalam pengetahuan Tuhan yang begitu luas. Kadang saya membayangkan sesuatu yang sederhana. Bagaimana jika nama kita pernah disebut di langit sebelum kita sendiri mengetahui siapa diri kita? Bukan sebagai sebuah kemuliaan yang membuat seseorang lebih tinggi dari yang lain,
tetapi sebagai pengingat bahwa setiap jiwa memiliki nilai yang tidak selalu terlihat oleh manusia. Ada orang yang hidupnya tidak pernah menjadi pusat perhatian, tetapi kehadirannya membawa ketenangan bagi banyak orang. Ada yang tidak dikenal oleh dunia, tetapi doanya mengubah banyak hal yang tidak terlihat. Ada pula yang berjalan dengan kesederhanaan yang begitu dalam sehingga orang lain baru menyadari nilainya setelah waktu berlalu. Hal-hal seperti itu sering membuat saya berpikir bahwa ukuran kehidupan tidak selalu sama dengan ukuran dunia. Dunia sering menghitung keberhasilan dengan angka, kedudukan, dan pengakuan. Namun hati manusia tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari semua itu. Kebaikan yang dilakukan diam-diam, kesabaran yang tidak pernah diumumkan, air mata yang jatuh saat seseorang berdoa sendirian di malam hari. Semua itu mungkin tidak pernah terlihat oleh manusia, tetapi bukan berarti tidak memiliki arti. Ada sebuah pengalaman kecil yang pernah terjadi dalam hidup saya yang sampai sekarang masih sering saya ingat. Suatu hari saya sedang berada dalam keadaan yang cukup lelah secara batin. Banyak hal yang terasa berat saat itu. Saya berjalan sendirian, tanpa tujuan yang jelas, hanya ingin menenangkan pikiran. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan seorang kakek yang duduk di bawah pohon. Ia terlihat sangat tenang, memandang langit dengan cara yang membuat saya merasa ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kami tidak saling mengenal, tetapi entah mengapa ia tersenyum kepada saya. Senyum yang sederhana, tetapi terasa hangat. Ia tidak mengatakan banyak hal, hanya satu kalimat yang sangat pendek. Kadang hidup terasa berat karena kita belum tahu bagian mana dari cerita yang sedang Tuhan tulis. Kalimat itu sangat sederhana, namun entah mengapa, kata-kata itu terus teringat sampai sekarang. Sejak saat itu saya mulai memahami bahwa mungkin manusia memang tidak selalu perlu mengetahui seluruh jawaban. Kadang yang dibutuhkan hanyalah keyakinan bahwa perjalanan ini tidak sia-sia, bahwa setiap langkah memiliki makna, bahwa setiap luka membawa pelajaran, dan bahwa setiap jiwa memiliki tempatnya sendiri dalam rencana Tuhan. Jika kita melihat hidup dengan cara seperti itu, banyak hal yang sebelumnya terasa gelap perlahan menjadi lebih mudah dipahami. Kesendirian tidak selalu berarti ditinggalkan. Kesulitan tidak selalu berarti hukuman. Kadang semua itu hanyalah bagian dari perjalanan panjang yang sedang membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih dalam. Ada orang-orang yang hidupnya tampak biasa dari luar, tetapi di dalam dirinya ada percakapan yang sangat dalam dengan Tuhan. Mereka tidak selalu terlihat menonjol, tidak selalu menjadi pusat perhatian. Namun jika kita berbicara cukup lama dengan mereka, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan, ada kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Ada cahaya yang tidak selalu terlihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Barangkali itulah yang sering disebut sebagai cahaya jiwa. Cahaya yang tidak muncul dari kekuatan dunia, tetapi dari perjalanan panjang antara manusia dan Tuhannya. Dan mungkin, hanya mungkin, cahaya itu memang telah lama dikenal oleh langit. Pengantar ini sebenarnya bukan untuk menjawab semua pertanyaan tentang kehidupan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah undangan untuk merenung bersama tentang kemungkinan bahwa hidup kita mungkin memiliki makna yang lebih luas daripada yang sering kita sadari. Bahwa setiap jiwa memiliki cerita yang unik. Bahwa setiap perjalanan memiliki rahasia yang tidak selalu terlihat sejak awal. Dan bahwa mungkin, dalam cara yang tidak selalu kita pahami, nama kita telah dikenal oleh langit jauh sebelum kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Dari sinilah pembahasan ini perlahan akan dimulai. Bukan untuk mengklaim siapa yang paling istimewa, bukan pula untuk memberi label pada manusia, tetapi untuk mencoba memahami tanda-tanda perjalanan batin yang sering dialami oleh mereka yang hidupnya terasa berbeda. Jika hati terasa siap untuk melangkah lebih jauh dalam perenungan ini,
maka mari kita mulai membuka satu persatu rahasia yang sering muncul dalam perjalanan jiwa seperti ini. 7 rahasia yang akan kita renungkan bersama dalam bagian berikutnya. 1. Ujian hidupnya datang lebih awal. Ada satu hal yang sering terasa aneh ketika seseorang mencoba melihat kembali perjalanan hidupnya dengan jujur. Ketika usia masih muda, ketika seharusnya hidup terasa ringan dan penuh tawa, justru pada masa itulah beberapa orang mulai merasakan beratnya kehidupan lebih cepat dari yang seharusnya. Tidak semua orang mengalami ini. Ada yang masa mudanya benar-benar seperti yang sering diceritakan dalam kisah-kisah indah, penuh kebersamaan, penuh kemudahan, dan hampir tidak ada beban yang terlalu dalam untuk dipikirkan. Namun ada pula jiwa-jiwa tertentu yang sejak awal seperti sudah dipertemukan dengan sisi kehidupan yang lebih keras. Bukan karena mereka mencarinya, bukan pula karena mereka ingin terlihat kuat, tetapi karena hidup seolah memilih mereka untuk mengenal kedalaman lebih cepat. Saya masih sering mengingat masa-masa ketika banyak orang di sekitar terlihat menjalani hidup dengan lebih ringan, sementara di dalam hati saya sudah ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kadang bukan peristiwa besar yang membuat hidup terasa berat, tetapi kumpulan perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa hidup tidak sesederhana yang terlihat. Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi, meskipun belum bisa dipahami sepenuhnya. Ada suatu masa ketika saya duduk sendirian setelah hari yang cukup panjang. Tidak ada kejadian dramatis hari itu, tetapi hati terasa sangat penuh. Seperti ada sesuatu yang ingin dimengerti, tetapi belum menemukan kata yang tepat. Saya bertanya dalam hati, mengapa beberapa orang harus memahami kesulitan hidup lebih cepat dari yang lain? Mengapa ada orang yang harus belajar tentang kehilangan, kesabaran, dan ketahanan bahkan sebelum mereka benar-benar siap? Pertanyaan seperti itu tidak selalu memiliki jawaban langsung. Namun seiring waktu berjalan, saya mulai menyadari bahwa pengalaman-pengalaman awal itu perlahan membentuk cara seseorang memandang dunia. Orang yang pernah melewati masa sulit biasanya melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Mereka tidak mudah menilai orang lain hanya dari permukaan. Mereka tidak terlalu cepat menyimpulkan sesuatu tanpa memahami latar belakangnya. Karena mereka tahu betul bahwa hidup sering menyimpan cerita yang tidak terlihat. Ada banyak orang yang terlihat tenang dari luar, tetapi di dalam hatinya pernah terjadi badai yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Dan mungkin justru dari badai-badai itulah sebuah jiwa mulai belajar tentang kedalaman. Ujian hidup yang datang lebih awal seringkali terasa tidak adil ketika dijalani. Kita merasa seperti berjalan di jalan yang lebih terjal dibandingkan orang lain. Ada kalanya muncul rasa lelah yang tidak bisa diungkapkan dengan mudah. Namun jika dilihat dari jarak waktu yang lebih jauh, ujian itu ternyata membentuk sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kenyamanan. Ia membentuk ketahanan batin. Ia membentuk empati yang lebih luas. Ia membuat seseorang lebih peka terhadap luka orang lain. Saya pernah berbicara dengan seseorang yang hidupnya juga penuh dengan pengalaman sulit sejak muda. Ia mengatakan sesuatu yang sampai sekarang masih sering saya ingat. Kalau hidupku dulu mudah, mungkin aku tidak akan pernah belajar memahami orang lain. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat jujur. Karena memang seringkali, orang yang pernah merasakan luka justru lebih mampu menjaga hati orang lain. Mungkin inilah salah satu rahasia yang jarang disadari. Bahwa ujian hidup yang datang lebih awal bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang pembentukan jiwa. Dan seringkali, pembentukan itu tidak terjadi dengan cara yang nyaman. Tanda hubung. 2. Memiliki kepekaan hati yang dalam. Setelah seseorang melewati banyak pengalaman batin, biasanya ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang dunia. Ia menjadi lebih peka, bukan hanya peka terhadap peristiwa besar, tetapi juga terhadap hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh orang lain.
Kepekaan ini kadang terasa seperti anugerah, tetapi di waktu lain juga terasa seperti beban. Karena ketika hati terlalu peka, seseorang bisa merasakan banyak hal yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Saya pernah berada dalam situasi di mana sebuah percakapan sederhana tiba-tiba terasa sangat dalam. Orang lain mungkin menganggapnya sebagai percakapan biasa, tetapi ada sesuatu dalam nada suara atau pilihan kata yang membuat hati merasa bahwa orang itu sedang menyembunyikan sesuatu. Kadang benar, kadang juga hanya perasaan. Namun kepekaan seperti itu sering membuat seseorang tidak bisa hidup sepenuhnya di permukaan. Ia selalu mencari makna yang lebih dalam. Ia selalu bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini. Kepekaan hati juga membuat seseorang sulit bersikap acuh terhadap penderitaan orang lain. Bahkan ketika masalah itu bukan urusannya, ia tetap merasa tergerak. Saya pernah mengalami sebuah kejadian kecil yang terasa sangat membekas. Suatu hari saya melihat seseorang duduk sendirian di sebuah tempat umum. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, tetapi ada sesuatu dalam cara ia memandang sekeliling yang membuat hati terasa tidak nyaman. Seperti ada kesedihan yang sangat sunyi. Saya tidak mengenalnya. Saya bahkan tidak berbicara dengannya. Namun sepanjang perjalanan pulang, wajah orang itu terus teringat. Ada pertanyaan yang muncul tanpa diminta, apakah ia baik-baik saja? Kepekaan seperti ini kadang membuat hidup terasa lebih berat, karena hati tidak mudah menutup diri terhadap apa yang terjadi di sekitar. Namun di sisi lain, kepekaan juga membuat seseorang mampu melihat keindahan yang sering terlewatkan. Senyum kecil, kebaikan sederhana, keheningan yang menenangkan. Semua itu terasa lebih bermakna ketika hati terbiasa memperhatikan hal-hal yang dalam. Dan mungkin, kepekaan seperti ini bukan sesuatu yang muncul secara kebetulan. Ia sering lahir dari perjalanan panjang yang membuat seseorang belajar mendengarkan dunia dengan cara yang lebih halus. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Sering merasa berbeda dari kebanyakan orang. Ada fase dalam hidup ketika seseorang mulai merasa bahwa cara ia melihat dunia tidak selalu sama dengan orang-orang di sekitarnya. Bukan berarti ia merasa lebih baik. Justru sering kali perasaan yang muncul adalah kebingungan. Mengapa hal-hal yang dianggap penting oleh banyak orang tidak selalu terasa penting bagi dirinya? Mengapa keramaian kadang terasa melelahkan? Mengapa kesunyian justru terasa menenangkan? Saya pernah merasakan fase seperti ini cukup lama. Ketika banyak orang menikmati hiruk-pikuk kehidupan, saya justru sering mencari tempat yang tenang untuk berpikir. Bukan karena tidak menyukai orang lain, tetapi karena ada kebutuhan batin